Udah on cam ini kita. Ya. Langsung aja. Langsung aja ya. Aman, oke ya. Halo, selamat datang lagi di section Kuskonat. Ride and Stream Bareng di Kopi dengan BPJS nih. BPJS. Nah, hari ini nih kita udah di episode 15 nih, Om. Aduh, iya parah banget nih. Nih. Udah 15 minggu berarti kita bareng-bareng nih. 15 minggu ya. Wah, iya. Gimana nih teman-teman? Semoga sehat-sehat terus ya, Om ya. Harus sehat. Emang sehat itu sebagian dari Gimana? Bukan ya? itu kebersihan ya, Bu. Kebersihan. Nah, bisa nih teman-teman yang udah nonton ini komen-komen ya Om dari mana biar kita sapa-sapa dulu nih teman-teman dari mana memulai pembahasan hari ini nih. Jadi sapa-sapa dulu yuk dari mana? Ya, langsung di Komen-komen ya, aja. komen-komen ya. Iya benar, komen-komen aja. Nah, seperti biasa nih Om. Oke. Kita akan menemani Jumat malam nih. Jumat malam Jumat. Sabtu malam, Sabtu teman-teman malam, semua salah. nih sampai 2 jam ke depan. ya? Dengan pembahasan yang menarik yang pastinya akan menjawab berbagai pertanyaan teman-teman semua nih. Ya. Makanya pantengin terus nih live kita ya Om ya, dan Ya. jangan sampai lupa juga untuk share live kita ke teman-teman lain nih, biar teman-teman yang lain nggak ketinggalan session terus corner hari ini. Emang hari ini kita mau bahas apa sebenarnya? Hari ini kita membahas tentang program pemerintah nih Om. Program pemerintah ya. Bener. Kalau program pemerintah sih sebenarnya banyak ya, Pi. Pastinya nih Dari Om mulai, banyak. apa ya? Dari bantuan Iya. mungkin ya, atau mungkin dari jaminan Ya, benar banget Om. sosial, jaminan kematian atau jaminan hari tua, itu benar banget ya. Benar banyak banget Om. Nah, kita ini mau membahas tentang program jaminan sosial. Kira-kira Om tahu nggak program jaminan sosial dari pemerintah itu apa? Kalau jaminan sih pemerintah banyak banget ya dari saya bilang tuh ya. Benar ya Om. Ini kalau salah satu sekarang ini tema yang emang harus atau judul yang emang angkat sekarang ini kan perlukah jaminan gitu jadinya gitu ya. Benar-benar nih Om. Nah, ngomong-ngomong tentang jaminan, di sini ada yang namanya jaminan tenaga kerja. Oke. Tadi disebut sih sebenarnya BPJS ya. BPJS ya. Ketenaga kerjaan. Nah, yang paling pentingnya sebenarnya sih kita tuh akan lebih spesifik ya membahas tentang masalah nanti jaminan untuk BPJS ini ya sebenarnya. Benar banget Apa Om. sebenarnya sih apa yang ditawarkan, apa program apa yang emang harus Benar banget. dikeluarkan gitu. Ya, benar banget nih Om. Nah, BPJS itu bukan hanya tentang untuk kita ke rumah sakit atau berorientasi ke kesehatan Om. Nah, BPJS itu juga ada BPJS ketenagakerjaan nih, yang bisa mengcover atau melindungi kita dari kecelakaan kerja nih Om, kecacatan hingga hari tua atau pensiun nih Om. Dan sampai juga ada sampai kematian juga loh Om. Oh gitu ya. Emang bener sih, gimana sih cara kerjanya sebenarnya untuk BPJS ketenagakerjaan ini tuh? Nah, pasti banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala Om, begitupun teman-teman semua ya. Betul. Nah, untuk menjawab itu semua, kita ini hadirin aja nih narasumber yang pastinya tahu banget lah tentang hal-hal kayak gini nih Om. Pasti tahu kayaknya, karena emang mereka ada di bidangnya sebenarnya. Benar banget Om. Nah, tapi sebelum kita panggil narasumbernya, untuk teman-teman nih yang punya banyak pertanyaan tentang Corner atau tentang sendiri atau tentang yang mau kita bahas hari ini, bisa langsung komen-komen, nanti kita akan bahas di akhir pembahasan nih. Nah, gitu ya. Oke. Jadi intinya kita langsung aja panggil narasumbernya. Boleh dong Om, nggak usah lama-lama lah ya. Langsung panggil aja ya. Oke, dari BPJS BPJS Ketenagakerjaan. Aduh, alhamdulillah. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat. Waduh, ini Bisa baik. kehormatan kayaknya dia. Boleh. Rasa kehormatan nih bagi kita nih. Jelas. Sebenarnya apresiasi sebenarnya tuh untuk ibu ini, untuk Akang sendiri ya. Iya. Karena apa sih dia? Salah satunya
mereka tuh kalau bisa dibilang sih jiwa sosialnya pastinya Om, untuk karena bisa kan terus ya, iya. untuk bisa terus mensosialisasikan untuk masalah BPJS ini. pastinya Gitu. itu kan BPJS itu kan untuk melindungi kita kita sendiri juga ya, terus juga apa sih biar kita juga ke kesehatan atau ke hingga kematian nanti kita kan tidak tahu ya kapan dengan BPJS ini bisa mengcover atau melindungi kita sedikitnya ya. Nah, sebelum langsung ke topiknya sebenarnya topik yang lebih hangat ya. Hey. Topik yang lebih apa kalau bisa disebut sih ya menggebu-gebu. Ya lebih dalam gitu ya. Lebih dalam, kita ya. membahas lebih dalam nih. Nah, gitu. Terus juga nanti mungkin ada kita datangi juga narasumber, bukan narasumber sebenarnya, teman-teman UMKM. Iya, pastinya. Memang nanti bisa langsung menanyakan Ya. gimana sih sebenarnya, apa sih yang harus dilakukan gitu. Banyak sih. Nah, sebelum kita lanjut, Kita nih perkenalkan kenalin diri dulu. dulu. Ya, Boleh. Ya, selamat malam teman-teman semua. Terima kasih nih, Kang Teteh. Atau Teteh kali ya? Iya, jangan itu ya. saya Om. Oh. Ini adik. Iya. Kita juga masih Teteh sama AA. Boleh. Masih Tapi muda. nggak apa-apa ya Kang. Iya. Semangat. Semangatnya masih muda. Masih muda. Casingnya aja. Casingnya aja. Iya. Perkenalkan kami dari BPJS Ketenagakerjaan Cimahi. Oke. Jauh ya sebenarnya ke sini ya. Agak keluar kota ya. Lumayan keluar kota. Iya, kalau ditanya juga mau pergi kemana? Ke kota Bandung ya. Antar kota lah. Iya. Kota kita mainnya. Ya kami memang dari BPJS Ketenagakerjaan ini tadi ya udah dijelasin sedikit Iya. juga nih sama akan sama Teteh juga tentang BPJS Ketenagakerjaan gitu. Nah, mungkin orang-orang tuh gini perkenalan dia dulu deh di awal tentang BPJS dulu lah sebelum Boleh, nama boleh. kita nih biar penasaran kan. Ketik satu yang mau tahu namanya. Iya, kalau BPJS Ketenagakerjaan dulu tahunya tuh orang-orang tuh jam sostek ya Teh. Oke, ya. Nah, sekarang kita kan udah ganti nih, udah berubah namanya menjadi BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Sostek lah, call name-nya gitu. Sebelum lanjut lagi, kasih tahu dong namanya. Iya. Betul. Ayo, Udah tahu teman-teman nih BPJS penasaran. Ketenagakerjaan udah tahu nih jam sostek itu dulunya, sekarang BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang nama kitanya yuk dikenalin gitu. Jelas nama, Padahal. jabatan ya. Umur, Boy. Ini nama lengkap, nama panggilan, nama siang, nama malam. Nama panggung. Ya, saya dengan Fatmisa Gazeli Siregar, saya masuk di BPJS itu baru 20 tahun, hampir 20 tahun lah kerja di BPJS. Udah senior. Sudah lumayan juga, dulu saya lama di Bogor penempatannya 16 tahun. Kemudian langsung langlang buana ke Sulawesi Tenggara, di Kendari. Cukup sebentar lah, 1 tahun 3 bulan, balik lagi ke Bandung. Terus berakhir di Cimahi sampai sekarang. Jadi lumayan lah. Sudah melanggar Keren-keren. buana ya. 20 tahun. 20 tahun lah itu mengabdi itu sebenarnya pengabdian itu. Jadi dari kecil memang saya sebenarnya pejabat. Peranakan Jawa Batak maksudnya. Jadi ibu saya Jawa, almarhum ibu saya Jawa, almarhum ayah saya orang Batak. Oke. Mix ya ini keren. Dasteran suku ya. Tapi tinggal di sini masih Bandung. Sekarang ngontrak di Bandung. Di Bandung. Karena bawa anak istri soalnya. Oh gitu. Gak ada yang dibawa. Kemudian di bawah ya. Dibawa. Jadi kalau buat kalian yang masih single, mohon maaf. Lowongan sudah tertutup. Sudah tutup. Udah tutup nih. Hari patah hati gitu ya. Iya, itu tadi. Kalau kita tapi panggilnya seringnya Pak Mirza sih. Oke. Panggilan saya kita sih ada ya, Bis ya. Ada ya. Mimi. Itu panggilan saya. Iya, kalau saya Lucia. Saya namanya Lucia Diani. Cuman kalau teman-teman di kantor sih seringnya manggilnya Upi. Gitu. Susah karena manggil Lucia panjang mungkin ya. Jadi Upi sih jadi panggilannya. Oke, imut ya. Imut, iya betul. Kan SMP kan. Ya kalau komitnya udah 20 tahun, katanya sih baru 7 tahun aja. Wah, 7 tahun baru ya lumayan. Baru 7 tahun belum lama kayak Pak Keren banget nih. Kita Iya. tepuk tangan dulu lah, Om.
Ini dari sini sebenarnya Bi, kalau misalkan kita mau nanya tentang apapun ya, tentang pengalaman yang jelas ya, pengalaman di BPJS itu Iya. nggak kita Kayaknya udah di luar kepala banget Udah. ya, itu 20 makanya tahun ini. nggak usah bawa teks. Iya, udah kayak udah ngerti ini udah makanan ngerti. sehari-hari. Yang sehari-hari nawarinnya ya, Bener banget. nawarin kayak properti. Bener banget nih. Betul. Nah, sekarang kita coba tanya Pi. Banyaknya dari teman-teman ya. Iya. Kalau misalkan dari teman-teman UMKM nih yang ingin nanyain tentang masalah apapun tentang BPJS ini sebenarnya. Karena emang sedikitnya sih butuh edukasi ya Teh. Ya, Kang ya. Karena emang masyarakat kita tuh nggak sama semua gitu. Iya. Cara penerapannya, cara ya. penyerapan untuk informasinya gitu ya. Nah mungkin nanti ada dari teman-teman yang nitip juga pertanyaan dari sini sebenarnya. Iya, Wah, Kita ngambil nih sebenarnya tuh dari sumber-sumbernya langsung. Iya. Ya. Kalau nggak buat diingat. Dan menjelaskan tentang BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri maksudnya apa atau sertifikatnya itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, jadi memang sebenarnya kita itu ya tadi sudah dijelaskan sama Ibu Upi. BPJS kalau di masyarakat kenalnya kan BPJS, begitu kita nyebut BPJS itu kesehatan terus konotasinya ya. Padahal di Indonesia itu ada 2 BPJS, BPJS Tenaga Kerja dan Kesehatan. Kalau kesehatan ya khusus untuk menangani masalah kesehatan ya, sakit. Pokoknya sakit-sakit lah, semua segala jenis sakit dari yang ringan sampai yang berat semuanya ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, kalau kami dari BPJS Tenaga memang mengkhususkan untuk melindungi teman-teman pekerja sebenarnya. Dulu memang yang kita tujukan memang untuk yang bekerja di perusahaan, di pabrik, ya, di PT-PT. Namun sekarang kita lebih meluas. Karena yang kerja itu bukan hanya yang menerima upah, tapi yang bekerja sendiri juga harus dilindungi. Karena mereka melakukan kegiatan usaha nih, gitu kan. Kalau mereka nggak ada yang dilindungi, tiba-tiba terjadi kasus, terjadi resiko, bagaimana kalau dia butuh pengobatan, kalau sampai meninggal, keluarganya siapa yang memberikan santunan biar bisa melanjutkan hidup supaya tidak menimbulkan kemiskinan baru lah istilahnya. Apalagi satu-satunya tulang punggung nih misalnya suaminya yang meninggal. Nah itu kami hadir di situ dan karena kami juga lembaga pemerintah, kami hadir untuk melindungi teman-teman pekerja, khususnya sekarang kita menyasar lebih yang ke informal atau BPU kita sebutnya ya, bukan penerima upah atau mandiri lah. Banyak istilahnya tapi tetap maknanya satu, bahwa kita memberikan perlindungan kepada teman-teman yang memang melakukan kegiatan usaha sendiri. Seperti itu. Itu fungsinya dari BPJS Tenaga Kerja. Kalau awal dari BPJS ini sebenarnya Kang itu tuh awalnya apakah nama awalnya ya apakah Askes kah gitu atau jadi akhirnya bertransformasi menjadi job sostek akhirnya jadi BPJS. Awalnya di apa sih sebenarnya Kang? Kalau awalnya itu kita dulu Aztek ya. Aztek. Pertamanya adalah Aztek. Aztek. Asuransi Ini tenaga sebenarnya kerja. kasih nih buat teman-teman yang nonton ya. Jadi yang pertama kita memang Aztek, asuransi tenaga kerja, kemudian kita berubah nama menjadi Jam Sostek, kemudian sekarang kami adalah BPJS Ketenagakerjaan. Rancu sih sebenarnya tadi kan udah jelasin BPJS kesehatan aja nih. Hanya adalah call name kita BP Jam Sostek. BP Jam Sostek. Jadi kalau misalnya sekarang kita juga kalau sosialisasi seringnya biar ibu-ibu nih seringnya kan kita ke UMKM juga ya. Iya. Ibu-ibu tuh biar nggak keker gitu. Udah jelasin panjang lebar yang ditanya kalau keluarga bisa didaftarin satu kakak nah itu. Jadi makanya sekarang call name-nya adalah BP Jam Sostek. BP Jam Sostek ya. Aja biar nggak lupa ya. Biar nggak lupa ya. Lebih singkat juga ya. BP Iya. Jam Sostek. BP Jam Sostek ya. Oke. Untuk program-program itu sendiri di BPJS Ketenagakerjaan ini ada apa aja? Kalau untuk program sebenarnya kan kita tuh yang tadi dijelaskan ada 2 segmen ya, ada yang penerima upah dan bukan penerima upah. Mungkin yang lebih ke UMKM atau nantinya untuk teman-teman komunitas gitu ya kan. Kita itu lebih ke bukan penerima upah, itu ada 3 program. 3 program itu adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan gitu, ada 3 program ini nih. Jadi untuk proteksi dirinya itu adalah yang jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Gitu. Kalau jaminan hari tua itu untuk tabungan sih sebenarnya. Jadi kayak bisa disebut mah lupa nabung. Jadi
tiba-tiba nanti udah selesai usaha atau masuk masa pensiun, kok ada uang yang bisa diambil nih kayak gitu. Ya, gitu ya. Iya. Hanya untuk 3 program itu. Mungkin kalau untuk penjelasan programnya boleh dibantu. Ya, memang di kita khusus memang perlindungan tadi ya. Tadi yang ada namanya jaminan kecelakaan kerja itu memang luas. Jadi begitu teman-teman sudah terdaftar jadi peserta BPJS Tenaga begitu melangkah keluar dari pintu rumah nih, menuju tempat kegiatan, tempat usaha, pulang lagi, selama berkegiatan usaha, terjadi namanya kecelakaan, itu di-cover oleh jaminan kecelakaan kerja. Seperti itu. Namanya kecelakaan memang mesti ada roda paksanya atau ada penyebabnya ya. Apa tersenggol, tertabrak, tercolek ya, tercolek kontainer kan lumayan kalau lagi naik motor. Lumayan ya. Oh, bisa nyungsep kemana-mana tuh. Nah, itu ada penyebabnya. Nah, itu kalau terjadi kasus resiko seperti itu, masuk ke rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Tenaga semua biaya di-cover oleh kita sampai dengan sembuh. Sampai dengan sembuh. Sesuai indikasi medis. Ya. Jadi, berapapun biayanya di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Terus kalau dia mesti bed rest juga, rawat inap, selama dia dirawat inap atau mesti istirahat, kan dia penghasilannya nggak ada nih, khususnya buat yang mandiri ya. Jadi selama dia nggak berkegiatan usaha, maka kita berikan penggantian. Ya misalnya dalam sebulan dia upahnya anggap aja 1 juta. Selama sebulan dia mesti bed rest, berarti kita berikan penggantian sebesar 1 juta rupiah. Jadi yang 1 juta itu sebenarnya dibagi 30 hari ya. Berapa hari dia nggak kerja, nah itu yang kita berikan penggantian kepada yang bersangkutan. Sampai ada vonis dari dokter, apa yang pertama dia sembuh, berarti kan bisa berkegiatan lagi. Yang kedua dia cacat. Nah kalau dia cacat, ini kita lihat lagi cacatnya apa nih. Ada yang namanya cacat sebagian anggota tubuh. Jadi berkurangnya sebagian anggota tubuh ya. Jadi semenjak teman-teman terdaftar jadi peserta BPJS dari ujung rambut sampai ujung kaki itu bernilai di kami ya. Jadi tangan kanan persentasenya biasanya lebih besar daripada tangan kiri buat mereka yang normal aktif ya. Kecuali dia kidal. Kalau kidal berarti kan tangan kirinya lebih aktif. Tapi yang menyatakan kidal itu nanti dokter, bukan diri sendiri ya. Mentang-mentang kecelakaan tangan kiri tiba-tiba, wah saya kidal nih. Nggak bisa, nanti dokter yang nentuin. Oh beneran kidal. Nah itu dibalik persentasenya lebih besar. Jadi setiap ruas ini tuh persentasenya ada, kita ada tabelnya, persentasenya ada. Ya ibarat kata misalnya ada 5 jarinya ini hilang karena kecelakaan kerja ya di jalan, bisa dapat motor. Istilahnya ya. Tapi kan tapi saya sarankan jangan dicoba ya. Kalau pun dapat kan ngegasnya sama ngeremnya juga susah gini ya, nggak ada jarinya. Mau ada motor juga nggak Iya. bisa juga repot Jangan ya. dicoba lah. Nah itu kalau untuk yang kecelakaan kerja sampai seperti itu, kita berikan santunan langsung kepada yang bersangkutan. Nah yang kedua ada namanya cacat fungsi. Cacat fungsi ya. Anggota tubuhnya nggak ada yang berkurang, fungsinya yang berkurang tapi. Jadi sebelum kecelakaan dia masih bisa ini kan 100% hitungannya. Nah setelah kecelakaan dia baru sampai sini nih. Nah, nanti persen kurang fungsinya itu dokter yang menentukan berapa persen sih. Yang ini lumayan ini. Ini sengaja kita kan di alam terbuka karena memang kita ngambil naturalnya sebenarnya. Iya. Natural. Natural. Menyatu dengan alam. Ya, nanti dokter yang menentukan tuh berapa persen kurang fungsinya dikali 80 bulan upah yang persentasenya ya. Jadi itu santunannya kita berikan langsung kepada yang bersangkutan. Yang ketiga yang paling parah adalah cacat total tetap. Jadi berkurangnya sebagian besar anggota tubuh. Jadi dia udah nggak bisa usaha apa-apa nih, tinggal diam aja di rumah gitu ya. Nah itu memang santunannya paling besar, 56 kali upah kita berikan. Ya upah yang dilaporkan yang misalnya 1 juta berarti 56 juta. Ditambah santunan berkala 12 juta. Terus kalau dia punya anak, dapat beasiswa 2 orang anak, mulai dari TK sampai dengan kuliah. Maksimal 2 orang anak kata ya. Nah, vonis yang ketiga dari dokter ya karena kecelakaan yang mungkin fatal ya, menyebabkan meninggal dunia. Nah, kalau udah meninggal dunia udah beda urusan kan, maka kita berikan kepada ahli waris santunannya otomatis, bukan ke yang bersangkutan lagi karena sudah beda alam nih. Oh iya. Kalau yang bersangkutan masih nuntut kita kabur ya. Siapa ini? Siapa ini serem banget. Nah, kepada ahli waris kita berikan santunannya 48 kali upah nih. Oke. Tadi santunan berkala juga 12 juta,
biaya pemakaman 10 juta sama juga untuk beasiswa tadi 2 orang anak mulai dari TK sampai dengan kuliah. Wah, itu udah menjamin banget ya, ke anak-anak pun juga dijamin ya Om ya. Nah ya itu makanya karena kami juga program pemerintah, kami ingin memastikan bahwa kalau terjadi apa-apa dengan pekerjanya, keluarganya masih bisa melanjutkan hidup, anaknya bisa sekolah, jangan sampai putus sekolah gara-gara sudah ada biaya nih. Benar-benar Tinggal ya. pergi sama yang mencari kerjanya itu. Intinya di perlindungan. Wah, keren Nah, banget. ada pertanyaan sebenarnya Kang. Kalau misalkan ini kan pasti ada premi itu sebenarnya ya. Premi yang memang keluarga masih apa ya, si anggota keluarga atau si yang mandiri ini lah gitu. Nah, kalaupun misalkan seorang ini 1 bulan dia bisa bayar, 2 bulan dia bisa bayar, 3 bulan dia nggak bisa bayar, Kang. Karena mungkin salah satu lain hal ya, di PHK atau apapun, atau mungkin lebih ke masalah himpitan ekonomi lah gitu ya. Nah, itu gimana Kang sebenarnya Kang dari BPJS sendiri? Apakah misalkan ada surat tunggakan yang datang kah? Atau misalkan ada surat teguran kah? Bukan teguran sih sebenarnya, lebih ke mengingatkan gitu ya. Ya. Itu memang ada kayak gitu kan? Kalau untuk tadi premi, kalau untuk premi ini kita murah banget sih sebenarnya. Iya, iya. Kalau yang tadi dijelaskan kan kecelakaan kerja, terus kematian kan juga ada gitu ya. Itu tuh untuk 2 program kerja, kecelakaan kerja dan kematian itu hanya 16.800. 16.800 Sebulan ya. Sebulan. Sebulan, Iya betul. Ya sekarang kalau dihitung-hitung kita perumpamaannya nih sekarang rokok lah ya. Iya, gitu. benar. Nah, sekarang rokok harga sekali beli 1 bungkus sudah kayaknya lebih dari 16.800 gitu. Nah ini sebenarnya hanya kayak menyisihkan ya, menyisihkan kurang lebih mungkin sehari itu sekitar 500 perak gitu untuk sebulan. Tapi perlindungannya itu besar, bahkan sudah untuk ahli waris ataupun anak. Gitu kan. Nah kalau untuk misalnya pengen nabung juga ya, nabung lupa gitu ya. Itu ada 3 program itu 36.800 sih. Jadi tabungannya adalah 20.000 per Hanya bulan. nambah 20.000 Gitu. punya tabungan. Betul. Nah kalau masalah tadi udah bayar iuran nih sebulan 2 bulan, nah di bulan ketiga itu nggak bayar lagi misalnya gimana? Kita tuh nggak ada yang namanya tunggakan sebenarnya. Gitu. Sistem di kami itu adalah ketika pembayaran iuran tidak dibayarkan, otomatis untuk perlindungan itu tidak aktif, gitu, tidak bisa digunakan. Tapi kalau misalnya karena kami ini tadi yang kami jelaskan ini adalah yang untuk segmennya kan bukan penerima upah ya yang mandiri gitu. Kalau misalnya di perusahaan memang kalau perusahaan tidak membayarkan iuran pasti ada tunggakan ini, tapi di kami berbeda gitu Berbeda, dengan ya. penerima upah ini. Gitu. Jadi ketika tidak akan datang nih ke rumah surat tiba-tiba ini nunggaknya terus dendanya gitu ya, orang kadang kan kaget ya. Gitu enggak sih, kalau di kami untuk yang bukan penerima upah ini memang nggak ada tunggakan dan tidak ada denda. Kecuali misalnya di dalam kan kita tuh kurun waktu misalnya ketika terjadi resiko di bulan ketiga tapi lupa nih bayar masih di bulan tersebut, ya udah berarti ketika kecelakaan kerja dibayarkan dulu aja pembayaran iurannya yang 16.800 atau 36.800 aja. Tapi kan harapan kami nih ya Kang Teh, kalau untuk pembayaran iuran apalagi untuk proteksi diri ya berlanjut ya gitu, karena memang ya insya Allah kan tidak merugikan diri sendiri bahkan keluarga gitu. Manfaatnya cukup besar dan ini kan dari pemerintah langsung ya. Jadi mungkin ada subsidi mungkin dari pemerintah mungkin ya Kang, atau gimana ya? Ya karena memang kalau jaminan sosial itu kan memang sudah ada aturannya sendiri ya. Memang harusnya tidak memberatkan masyarakat, tetapi perlindungannya bisa maksimal lah istilahnya seperti itu. Untuk cara kerja dan cara daftarnya itu seperti apa ya? Udah Sangat mudah. Sangat mudah ya. Kalau misalnya kayak misalnya UMKM, kita sebenarnya udah ada Website-nya ya. untuk pendaftarannya sendiri. Kalau misalnya buka website BPJS Ketenagakerjaan, di situ bisa langsung daftar untuk yang bukan penerima upah gitu. Atau misalnya boleh juga nih menghubungi kami, Mangga, atau mau datang ke kantor
boleh banget. Atau misalnya mau ngundang kami karena misalnya ada satu komunitas atau ada perkumpulan UMKM, mau minta dibantu menjelaskan dan pendaftaran itu kan juga boleh. Untuk cara daftar kita permudah sih sebenarnya. Gitu, nggak sulit. Atau misalnya akan ternyata di sini setelah kegiatan ini jadi banyak yang mau daftar melalui Keresnya juga boleh dibantu gitu. Nanti kami yang kesini untuk bantu pendaftaran. Dan misalnya janjinya di sini nih biar sekalian ada kegiatan apa apa. Tapi syaratnya cuma KTP aja ya? Syaratnya itu hanya KTP, nomor handphone. Kalau bisa sih ada email ya, karena kartu digital itu langsung masuk ke email ketika iurannya sudah dibayarkan. Kemudian sama pekerjaannya. Pekerjaannya apa nih? Harus jelas nih pekerjaan gitu. Pekerjaan kan apalagi yang bukan penerima upah ini yang mandiri, luas ya. Gitu, luas banget. Ada UMKM, ada pedagang kaki lima, atau misalnya tukang ojek gitu kan, luas sekali. Ya, mudah banget Om daftarnya. Iya, pasti mudah banget. Dan memang harus dipermudah kata Akang tadi itu. Pastinya. Nah ya tadi nyambung tadi kan baru yang kecelakaan kerja nih. Ada satu lagi yang meninggal biasa. Ini beda nih. Gimana sih, Kang? Jadi beda nih. Kalau dia, jadi di kami BPJS Tenaga Kerjaan kita melihat penyebab meninggal itu ada dua. Oke. Ada hubungan dengan pekerjaan atau tidak. Oke. Jadi kalau yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, larinya ke jaminan kematian biasa. Karena beda santunan nih. Ya, kalau jaminan kematian biasa itu hanya dapatnya 42 juta rupiah, berapapun upahnya. Berapapun lamanya dia bekerja, tetap sama, dapatnya 42 juta rupiah bagi ahli waris. Ya, jadi misalnya di rumah tiba-tiba sakit mendadak meninggal, itu masuk ke jaminan karena nggak ada hubungan dengan pekerjaan. Atau lagi jalan-jalan, kecelakaan di jalan meninggal, ya. Kecelakaannya di jalan karena lagi jalan-jalan ya, lagi nggak kerja, meninggal, nah masuk ke jaminan kematian biasa. Kita berikan langsung 42 juta rupiah. Dapat beasiswa kalau dia sudah jadi peserta minimal 3 tahun. Jadi bedanya itu, kalau jaminan kecelakaan kerja kita nggak lihat kepesertaan. Tapi kalau dia meninggal biasa kita lihat kalau udah 3 tahun bisa dapat beasiswa. Tapi kalau belum ya belum dapat. Nah, ini ngomong-ngomong masalah beasiswa Iya, sebenarnya ya. benar nih. Gimana Om? Jadi konteks sebenarnya beasiswa itu gimana sih, Kang? Sebenarnya itu konteksnya ya, atau kan misalkan dia nggak bayar untuk selama misalkan berapa bulan gitu atau berapa tahun gitu ya. Atau gimana sih konteksnya itu, Kang? Si beasiswa itu sendiri. Kalau beasiswa sebenarnya itu kan yang kita berikan kan kalau terjadi resiko ya. Iya. Selama dia masih membayar, kan itu hitungannya jadi peserta aktif. Iya. Nah, ketika dia aktif, dia mengalami resiko baru dapat segala manfaat. Kalau dia sudah non-aktif mengalami resiko, ya otomatis kan itu sudah tidak ada perlindungan nih, jadi nggak dapat. Makanya dipastikan iurannya setiap bulan dibayar. Atau kalau nggak mau repot, kita bisa per 3 bulan iuran. Atau mau lebih lagi per 6 bulan. Atau lebih panjang lagi, itu bisa sampai 12 bulan. 12 bulan. Bisa 12 bulan ke depan, jadi udah tenang nih, tahun depan baru mikir lagi kan gimana cara bayarnya kan gitu. Paling nggak bisa nabung dulu nih buat pembayaran tahun depan. Diakumulasi gitu ya, Kang ya. Iya, jadi perlindungannya setahun ke depan nih, udah jadi dia tenang, nggak akan lupa bayar lagi kan. Jong-jong mati biasa gitu. Iya. Ah, Jangan dong. Jangan dulu dong. Berharap gitu ya. Jangan dulu dong. Benefit mengikuti BPJS Ketenagakerjaan nih. Jawabannya emang akademi semua sekarang Iya, pertanyaannya. Benar. Kalau untuk benefit sih mungkin yang tadi sudah dijelaskan Ya, untuk jelas ya, manfaat-manfaat ya manfaat sama ya, gitu bermanfaat. kan. Untuk benefit lainnya mungkin apa ya? Untuk benefit lainnya sih ya kerjanya lebih tenang. kerja keras bebas cemas. Kerja keras bebas cemas karena tagline kita gitu. Tagline kita adalah Kerja keras bebas cemas. Jadi udah Kalau kalau udah benefit mungkin ya. iya karena kan udah Belum ada ya. begitu Di sini tenang, keluarga aman. iya kan dia tahu nih kalau terjadi apa-apa saya udah ada BPJS. Makanya nanti kalau teman-teman sudah jadi peserta jangan lupa diinfokan ke keluarga. Kadang-kadang banyak yang nggak tahu Kang, tiba-tiba nemu kartu ini kartu apa ya, suami saya ini megang kartu apa, ada tabungannya nggak sih, ada duitnya nggak sih. Kadang-kadang kan nggak ada yang tahu nih, udah bertahun-tahun udah lewat ternyata nggak bisa, sayang gitu. Karena kan kita juga ada limitnya nih berapa tahun baru ada maksimalnya lah untuk klaim gitu. Expirednya lah ya. Expired. Untuk lab
klaim kematian ya. Makanya kalau nanti sudah punya, diinfokan kepada ahli waris keluarga bahwa saya punya BPJS, kalau ada apa-apa ini bisa digunakan. Nah kalau misalkan si karyawan ya, karyawan Kris, dan mereka sebenarnya udah punya BPJS Ketenagakerjaan, tapi memang yang dari perusahaan semua di kolektif memang dibayar ke perusahaan berapa persen gitu ya. Nah kalau untuk dia mandiri itu bisa nggak daftar mandiri? Saya tinggal daftar mandiri kan? Boleh, Boleh, bisa bisa aja. ya? Tapi kalau nih kan, kalau dia punya pekerjaan di luar dari Krisnya. Oh gitu. Gitu. Misalnya di luar di sini dari perusahaan, dia punya usaha nih di rumahnya. Entah dia buka warung-warungan kelontong atau misalnya punya UMKM di rumah bareng istrinya, itu boleh dia bisa daftar secara mandiri. Tapi kalau misalnya hanya bekerja di perusahaan, hanya satu pekerjaan itu aja yang dia punya, memang untuk pendaftaran bukan penerima upah atau mandirinya itu belum bisa sih. Atau misalnya Karena harus ada pekerjaannya, betul. Misalnya dia dari sini kerjanya dari pagi sampai jam 5 atau sampai jam 6 gitu ya. Terus dia lanjut nih, misalnya dia driver Gojek gitu. Nah, itu bisa daftar. Dan biasanya untuk kalau Gojek ya, itu udah didaftarkan langsung biasanya dari aplikasi Gojek juga. Atau sampai pedagang-pedagang kecil lah tuh ya, taruhlah pedagang asin gitu ya. Iya, di pasar-pasar ya. Gitu ya. Oh bisa itu ya? Bisa. Jadi berkegiatan usaha yang penting. Ini klaim saya. Yang belum bisa itu didaftarkan adalah ibu rumah tangga. Oh, ibu Ibu rumah tangga nggak bisa nih Kang. Kenapa? Soalnya kan itu mah udah kodrat ya. Pekerjaan yang kodrat. Pekerjaannya gitu ya. 24 jam, malah kita 24 bingung jam lagi melindunginya. gitu. Benar. Nggak ada kategorinya itu kategorinya luar biasa. Ke suaminya aja ya. Udah bilang suaminya. Yang melindungi hanya suaminya itu. Tapi kalau asisten rumah tangga itu bisa. Bisa ya. Bisa ya. Tapi ibu rumah tangga itu belum. Belum bisa. Oke. Wah. Oke nih, Pi, kita udah ngobrol panjang lebar sebenarnya tuh ya pastinya tentang nih. ini. Ini masih seru sebenarnya ke depannya. Masih banyak Ya. pertanyaan-pertanyaan nih. Iya, yang jelas sekarang ngopi dulu, Pi. Kopi dulu Kopi nih. dulu ya. Gimana nih? Kita kirim kopi dulu ke sini supaya Akang katanya ciu. lebih lagi ngobrolnya ya, Pi. Kita mau kenalin nih. Oke. Minuman segar dari kopi. Alhamdulillah. Warna-warni nih. Hebat. Yang banyak leciti dan udah teh telang. Wah, ya bisa Yang warnanya ungu loh. Kau tahu saya suka ungu. bisa dijelaskan dulu Oke, nih udah menunya. dijelasin dulu. Sekarang bawa apa aja Masuk nggak? nih? Dia masuk nggak? Frame nggak? Frame. Sini aku sebelah sini. Bangga. Boleh duduk. Jangan sampai ketukar nih. Saya berdiri di sini untuk lihatin. Ayo kayak jadi. Jelasin ininya nih. Iya dong, Oh, seperti biasa, enggak. seperti biasa. Seperti biasa. Perkenalan dulu dong. Lalu namanya itu siapa? Alamatnya di mana rumahnya gitu-gitu. Halo. Pelan-pelan. Salam Om. Tenang. Tenang. Oke. Nggak dari gini ada podcast kecerdasan kalam. Oke. Kayak orang baru ya. Halo, nama saya Renita, saya barista di P-Coffee. Dan saya di sini nggak tahu mau ngapain. Hari ini Coba. bawa menu apa aja nih? Kalau ini buat Om Pedro ini ada Rockstar, itu kopi campuran kopi dengan lemon. Dan kalau teh Vita ini kita ada Americano campuran kopi dengan apel. Oh. Dan kalau mbahnya itu ada leci tea, campuran teh dengan leci gitu. Baik itu leci yang sirup ataupun yang buah. Ada buahnya ya. Dan kalau masnya yang buat sebelah sana itu ada teh telang. Jadi teh telang itu memang warnanya dari sananya biru, kemudian ditambahin lemon. Jadi warnanya ungu waktu di shake. Kadondreng ya warnanya. Oh. Suka ungu ternyata. Iya dia. Ungu. Warnanya ungu. Kan tulisannya ungu. Sebelumnya kan udah pernah tahu nggak minum-minuman ini kan sebenarnya?
Saya baru tahu nih ada teh telang apa namanya. Iya, ini yang sebenarnya baru lihat ya. Kalau yang lain-lainnya oke lah udah. Ini ya. Ini aja nih baru nih. Baru ya. Boleh dicoba dulu kan? Ini dicoba dulu. Silakan dicoba kan? Boleh. Di-review dulu, review sedikit nih. Ini antara review sama haus beda tipis. Review sudah ya. Oke, sudah deg-degannya? Sudah. Sudah berkeringat. Kamera gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu saya kembali bertugas ya. Makasih ya Om Randy. Om Randy namanya? Ya Randy. Randy. Ini Renata ya. Makasih. Sekarang, gimana segar? Gimana teh telangnya gimana nih? Teh telang, bumbu. Apa rasanya, Bi? Amazing lah. Ada asemnya berarti ya? Ya melonnya lumayan kerasa sih. Tapi enak sih. Enak ya, Segar, segar. Cocok di suasana lagi panas begini. Bener ya, Minum-minum cocok ya. es begini. Sebelumnya nih Kang, boleh nggak kita kenalin nih tim kita juga? Oh, boleh dong. Monggo. Mufti. Mas Mufti. Mas Mufti boleh. Kita kenalan dulu dong. Jadi kalau mau daftar tuh ya teman-teman semua nih tahu nih muka-muka kita kan. Ya. Gitu. Boleh Kang Mufti. Boleh. Ini teh Krisna Mufti. Boleh kenalan dulu kali ya. Ditelan kan? Ditelan nih. Ayo Kang. Ini bertiga. Sini, sini. Takut roboh kalau bertiga kita. Itu juga ya. Berat soalnya, kelas berat. Ya kalau misalkan rame-rame gini. Rame-rame gini ya. Jadi tambah gugup sebenarnya. Lebih chill suasananya. Ayo Kang Randy. Kang Randy. Coba. Mufti. Perkenalan. Baik, selamat malam semuanya. Kang Teteh. Semuanya perkenalkan nama saya Mufti. Saya sama sebenarnya seperti senior saya di sini. Aduh. Sebagai aktor representatif di BPJS. Ya. Saya di sini sudah bekerja selama 10 tahun. Alhamdulillah. Nah, ya baru menginjak lagi Jawa Barat belum satu tahun. Sebelumnya saya di Banten di Tangsel SD. Di sana 9 tahun, alhamdulillah bisa kembali ke Jawa Barat. Ya bisa membantu teman-teman di sini untuk menggaungkan lagi jaminan sosial. Karena kan memang tadi sudah diceritakan sebelumnya ya, terutamanya pekerja mandiri. Karena memang perlu lebih masif kita kan untuk menginformasikan ke teman-teman semua, karena mungkin bisa jadi ini bukan hal yang paling primer buat mereka, tapi di saat ada sesuatu, jika tidak ada perlindungan itu bisa jadi membuat mereka tambah masalah dalam tanda kutip. Jadi masalah finansial, karena ujung-ujungnya sebenarnya tujuan kami adalah bagaimana cara mensejahterakan pekerja baik formal informal, dan jika terjadi resiko tidak menjadi beban keluarga, tetangga. Dalam ujung-ujungnya sebenarnya sih harapannya tidak ada lagi kemiskinan yang terjadi. Kurang lebih seperti itu. Keren banget jawabnya. Kamu itu kayaknya malu-malu. Iya, tapi mau gitu. Tapi mau ya. Nah, kan BPJS itu nggak terlepas dari BPJS Kesehatan ya. Betul. Gimana sih cara kita tuh biar bisa tahu perbedaan dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang biar teman-teman lain atau masyarakat lain tuh lebih, oh ya ini perbedaannya seperti ini loh. Silakan. Baru masuk langsung ngomong terus. Jawab semua. Tadi sudah di-spill dikit nih sama Teh Uki. Jadi sebenarnya salah satu bentuk bagaimana sih caranya supaya kita lebih terlihat berbeda, meskipun namanya BPJS. Salah satu usulan dari kemarin ada dari DPR itu, call name kita BP Jam Sostek. Sama kalau kita terjun ke teman-teman pekerja ataupun masyarakat, untuk BPJS itu pasti yang dikenal itu pasti Kesehatan ya. kesehatan ya. Jadi tapi kalau dia disebutin jam sostek, Oke, kita azan.
Berhubung azan, Minum dulu. Minum Udah dulu bikin ya. kreatif ya kan. Kalau tiba-tiba masuk. Gak apa-apa kan. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita kepotong dulu azan ya, Ya. ya. Terus nih, balik lagi nih ke yang tadi, pertanyaan tadi. Kan BPJS itu tidak lepas dari BPJS Kesehatan ya. Perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan ketenagakerjaan itu sendiri seperti apa sih? Ya, jadi kalau untuk perbedaan sebenarnya kan kita berangkat BPJS itu berangkat dari resiko. Resiko pekerja itu ada resiko kesehatan dan resiko pekerjaan. Makanya dibuat BPJS itu ada dua, ada BPJS Kesehatan sama BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ketika pekerja itu mengalami resiko-resiko baik kesehatan dan pekerjaan, sudah ada bantalan sosialnya. BPJS kalau sehat, kesehatan sakit misalkan dari BPJS Kesehatan, kalau kecelakaan kerja, kematian, hari tua, atau jaminan pensiun itu ada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi memang dua program ini kadang-kadang pilih yang mana dulu ya, dua-duanya sebenarnya penting, dua-duanya ini wajib. Cuma memang untuk saat ini kenapa masyarakat kalau ditanya BPJS pasti BPJS Kesehatan,
karena sakit itu biasanya rasionya lebih tinggi Oh. daripada Satu kecelakaan kerja gitu ya. Iya. Tapi justru sebenarnya ketika terjadi resiko ini eh, kemungkinan terganggunya finansial itu sama sebenarnya. Nah sekarang coba kalau ada yang sakit ataupun kecelakaan masuk klinik atau rumah sakit kan biayanya ya lumayan benar aja ya. kan, lumayan gitu. Tapi memang ini tantangan kita sih untuk bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat itu apa sih perbedaan kesehatan sama penyakit. Dari segi hiburan, kemudian dari tunggakan denda, itu ada juga perbedaan. Karena memang kita satu undang-undang, tapi pengelolaannya mulai dari direksinya semua sampai pengelolaannya itu berbeda. Dan programnya saling melengkapi sebenarnya. Kalau disuruh pilih mana aja, mana duluan yang mau digunakan, dua-duanya sebenarnya penting. Penting ya. Nah, memang kita sedang tantangan kami adalah bagaimana caranya kita menyampaikan informasi ini ke teman-teman pekerja, khususnya pekerja informal ya, bahwa ada nih BPJS Ketenagakerjaan ya, kalau mau dibilang dengan asuransi mungkin pengelolaannya mirip, tapi kalau mau lihat dari iurannya ya kita sebenarnya murah. Yang membedakan juga dengan asuransi sebenarnya, kalau misalkan akan teteh nih ikut asuransi jiwa misalkan, pasti ditanya kan ngerokok atau enggak, punya penyakit berat atau enggak, historinya gitu ya. Nah, kalau kami sebagai penyelenggara jaminan sosial, siapapun pekerja dalam kondisi apapun, kalau dia bekerja dia berhak dapat jaminan sosial dan pelayanannya pun sama, tidak dibeda-bedakan gitu. Tidak ada kelas-kelas, perawatan, pengobatan sampai sembuh dan lain-lain. Pokoknya itu selama dia bekerja berhak. Seperti itu tuh. Oh, penjelasannya. Kalau kita alhamdulillah bisa tercerahkan ya. Ya, pastinya. Sebenarnya jadi kalau tenaga kerjaan dengan upah segini bisa cover semua itu kan udah luar biasa seperti itu. Benar-benar banget nih. Nah, pasti kan banyak juga nih orang-orang yang kayak, aduh, apalagi masih muda kayak gini ya, kayak, aduh, Muda kayaknya gitu, muda dong. Muda dong. Merasa terpanggil. Mungkin yang muda-muda kayak gitu masih kayak, kayaknya belum butuh deh asuransi kayak gini-gini. Gimana sih cara meyakinkan mereka biar mereka tuh kayaknya perlu loh ya kayak BPJS Ketenagakerjaan ini tuh. Muda gimana yang muda? Ya sebenarnya memang itu bukan tantangan di BPJS Ketenagakerjaan aja ya. Ya mungkin di internal kita sebagai pekerja ada gap usia itu memang cara penyampaian itu beda. Contoh paling kecil aja, di kami ada namanya JHT ya, Jaminan Hari Tua. Jaminan Hari Tua kan sebenarnya seharusnya itu diambil ketika sudah tua atau sudah tidak memiliki kemampuan untuk bekerja baru diambil. Tapi di lapangan ternyata beda kan. Selesai kerja diambil, selesai kerja diambil, dan kebanyakan memang milenial gitu. Nah, memang untuk masuk ke milenial itu tantangannya lumayan sulit sebenarnya. Kalau kami biasanya pendekatannya secara value sih sebenarnya kan, apa yang dibutuhkan mereka. Dan ini kan hal yang mungkin kita tuh dalam tanda kutip jualan yang belum terjadi. Gitu kan ya. Makanya kami tuh sangat terbantu nih kayak masuk komunitas seperti ini gitu ya. Memang harus pelan-pelan sih sebenarnya. Nggak bisa langsung, nggak bisa dipaksa meskipun ini kan undang-undang kewajiban ya. Cuma memang untuk pendekatan untuk milenial itu harus pelan-pelan, dan sebenarnya apa yang mereka butuhkan kita coba masukkan dulu tuh, value ini apa tuh yang bisa mereka dapatkan. Sebenarnya kalau sudah masuk bisa sih kita pelan-pelan masuk gitu. Apa yang sebenarnya masa depan kan berbicara masa depan ya. Benar banget. Tapi kan kadang-kadang sekarang anak-anak ya kita juga sih sama. Lihatnya jangka pendek nih apa yang dibutuhkan. Cuman memang harus dilihat dari apa yang sudah terjadi nih, seperti ini nanti seperti apa gitu ya. Memang menjelaskannya lumayan sih. Lumayan rumit ya. Saya aja ngobrol kadang-kadang sama yang lebih muda nih. Sama Pak Fidel beda ini. Bercandanya masuk ke sini belum kelar gitu ya. Agak-agak melamun apa ya? Iya, gitu. Gini jokesnya bapak-bapak, nggak masuk ke milenial ya. Guyonan bapak-bapak beda ya. Yang anak muda SMP, SMA kita gitu kan. Itu terbantu sama komunitas ini, kayaknya kan kalau komunitas ada nih ketua komunitasnya, dia yang lebih bisa dipercaya ditingkatkan sama anak-anak kan kita lewat sini gitu. Ataupun misalnya kita ada perpanjangan tangan di
apa namanya di daerah-daerah ataupun di komunitas, kita minta bantu mereka karena belum tentu dia dengerin kita kan. Iya benar. Tapi kalau ketuanya yang ngomong misalkan sering berinteraksi gitu, dia mau ikut. Jadi benar memang kita sekarang perbanyak untuk masuk ke komunitas-komunitas kan. Lewat situ mungkin salah satu. Nah, untuk segmen sendiri mungkin ya Kang ya, itu dari usia mulai berapa Kang segmennya? Apakah misalkan itu 10 tahun ini udah bisa nih, atau pas begitu lahir gitu ya, udah bisa gitu. Ini bekerjanya nangis ya paling. Dia nangis kerjanya. Dari usia berapa sebenarnya ada usia atau range usia Iya. tertentu nggak? Kalau usia dari lahir mah belum bisa ya. Pasti ya, Iya, bisa pasti. ya. Belum bisa. Kalau itu BPJS kesehatan biasanya anak bayi bisa langsung. Kalau di kami memang usia di saat Grip on-nya mereka nggak memang ada. usia kerja atau sebenarnya Saudara. anak-anak SMK pun yang memang mereka magang ya. Tapi kadang-kadang nggak apa-apa. Iya, jadi anak magang SMK pun yang mereka mau magang ke hotel atau misalnya ke perusahaan atau ke resto itu bisa didaftarkan. Daftarnya. Kemudian atlet-atlet nih, bocil-bocil atlet itu juga udah bisa didaftarkan. Itu masuknya di kami adalah bakat dan minat. Dan minat, Gitu. ya. Sekarang kan memang nih di kami pendaftaran harus menggunakan NIK ya, dan kami sudah sebutkan. Nah, tapi kan sekarang mah bayi lahir di aktenya udah ada NIK-nya. Bahkan di kakak sekarang sudah muncul NIK. Jadi Betul. nggak perlu khawatir ya pada saat didaftarkan kayak anak-anak kecil yang memang mereka atlet silat, taekwondo atau bola itu bisa langsung didaftarkan. Jadi ketika mereka tanding atau mereka lagi latihan itu kalau terjadi resiko terkilir atau ada patah tulang itu bisa masuk ke kecelakaan. Udah luas sebenarnya usianya. Kalau maksimumnya itu di 64 tahun lebih 11 bulan. Usia untuk yang bukan penerima upah ya, khusus segmen ini 64 tahun ya, lebih 11 bulan. lebih 11 bulan. Itu masih bisa didaftarin. Kalau udah masuk 65, nah itu udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Tapi iurannya bisa lanjut nih kalau udah didaftarin di 4 kurang 11, lebih 11 bulan didaftarin dia masih bisa lanjut 2 tahun, 3 tahun dan bisa lanjut. Oh, gitu ya. Keren banget nih. Kan ini tuh BPJS Ketenagakerjaan itu ada dua segmen gitu ya, di perusahaan sama yang mandiri nih. Kalau misalnya dilihat itu perbedaannya seperti apa ya? Kalau perbedaan dari sisi iuran aja sih sebenarnya. Kalau manfaat dapatnya sama. Sama ya. Cuman memang ada beberapa kelebihan yang tidak didapat di segmen mandiri. Misalnya kalau untuk yang di perusahaan, kita ada namanya manfaat layanan tambahan. Pengajuan KPR ke bank, nah itu bisa. Nah yang nggak bisa didapatkan di mandiri. Kalau yang di penerima upah itu kita ada tambahan program lagi namanya jaminan pensiun. Kalau ikut jaminan pensiun, dapat juga bisa jaminan kehilangan pekerjaan. Nah itu yang nggak ada di segmen mandiri. Itu jadi penjelasannya. Perbedaannya ya. Sebenarnya kalau untuk apa ya, mengedukasikan sebenarnya sekarang informasi-informasi untuk BPJS Ketenagakerjaan ini, kalau teman-teman misalkan lihat sekarang atau dengar lah atau ikutin acara kita sekarang ini, sebenarnya ini obrolan daging semua sudah ya, Iya, benar banget. enak semua sih obrolannya. Iya benar banget Om. Jadi minimal ada informasi yang tersampaikan. Mungkin nanti untuk next set ya, kita punya banyak program lagi selain kita obrol ini untuk kita punya komunitas, untuk ngobrol bareng. Sebentar ini sebenarnya ada UMKM sangat gitu. Jadi ada mereka tuh ownernya ini sebenarnya, ownernya kopi. Iya. Nah mungkin sedikit ngobrol juga tentang masalah BPJS ini Ketenagakerjaan. Ada Kang Ari. Ini Kang Ari. Iya. Jadi Kang Ari salah satu founder, salah satu ownernya di kopi. Ini. Mulus. Boleh Kang Ari Bisa di lah, sini. ngobrol-ngobrol dulu sedikit Ngobrol lah sedikit. Om. Gitu. Atau ada pertanyaan dari situ lah. Iya bisa lah. Ya tentang BPJS Ketenagakerjaan yang tadi mungkin disimak ya. Kalau nggak nyimak ya mungkin nanti nonton lagi. Nonton lagi ya di Ulang. YouTube ya. Ulang. Gimana Kang Ari? Masuk? Mulai. Kita lanjut ya. Mungkin apa sih dari teman-teman juga pasti bertanya-tanya ya, kayak
kalau BPJS Ketenagakerjaan ini tuh bisa dicairkan atau enggak ya, atau gimana sih cara mencairkan dananya kalau kita perlu atau gimana gitu? Ada tenor waktu lah gitu. Ya. Teh. Jadi kalau misalnya untuk pencairan, untuk kecelakaan kerja dan kematian, ini kan pencairannya kalau terjadi resiko ya. Ya. Gitu. Kalau tidak terjadi resiko memang tidak ada yang kembali ataupun yang dicairkan. Nah, kalau untuk pencairan itu sendiri itu khusus untuk pencairan hari tua. Hari tua ya. Yang tabungan yang tadi disebutkan yang 20.000 sebulan. Iya. Jadi pencairannya sebenarnya sangat mudah. Sangat mudah itu kita sudah ada yang namanya aplikasi JMO. JMO. Yang Sostek Mobile. Di situ ketika sudah terdaftar itu nanti kita arahkan juga nih untuk download nih aplikasi JMO-nya ibu bapak gitu kan, untuk melihat saldo juga ketika memang daftar yang tadi 3 program gitu. Jadi tiap bulan bisa dilihat saldonya sudah nambah atau belum gitu ya. Jangan, tapi dilihat juga jangan setiap hari gitu ya, tiap hari kan nggak nambah-nambah namanya bulanan gitu. Nah memang ketika nanti misalnya sudah mengiur menjadi peserta kami adalah 2 tahun ya. Dengan tadi kan sebulannya ada 20.000, berarti 20.000 kali 24 untuk tabungannya ditambah apa namanya biaya pengembangan. Nanti ketika ini saldonya udah segini nih, udah dan usaha udah mau tutup atau sudah sampai nih usaha misalnya gitu, ya udah tinggal JMO-nya dibuka, login, kemudian klik pengisian data, harus pengisian data dulu untuk menyesuaikan data ya. Kemudian nanti di situ ada yang namanya klaim JHT. Itu hanya tinggal foto, masukin data lengkap, termasuk nomor rekening. 15 menit maksimal itu sudah masuk ke tabungannya, ke rekeningnya langsung. Mudah sih sebenarnya. Mudah caranya kan. Banget ya. Nggak usah datang ke kantor. Kata Akang tuh. Bener yang sulit itu sebenarnya. Gak usah nunggu lama-lama lagi gitu ya. Cuma 15. Yang sulit menyadarkan aja. Betul kan, itu sebenarnya menyadarkan. Saya udah sadar sebenarnya. Agak gue udah ditampar soalnya. Mau dikit cerita tentang JHT ya. Oke, gimana Jadi deh? jaminan hari tua itu sebenarnya prinsipnya seperti tabungan. Iya. Cuman kami ini berbeda dengan tabungan biasanya seperti di bank gitu. Kalau misalkan kita naruh uang di bank 100-200 ribu, mungkin dalam waktu 1 tahun uang itu akan nambah atau berkurang. Berkurang ya. Iya, betul. Kalau nggak ditambah-tambah ya Kalau tahu berkurang. berkurang. Nah, Di kami JHT itu pengelolaannya memang seperti tabungan, tapi kami diatur oleh peraturan pemerintah bahwa JHT itu nanti ketika mau diambil sama teman-teman peserta itu ada pengembangan. Dan pengembangan itu angkanya diatur di peraturan pemerintah. Tidak boleh lebih kecil daripada bunga deposito. Jadi seminimal-minimalnya itu sama dengan bunga deposito. Jadi ketika nanti misalkan teteh ikutan 20.000 1 bulan, 1 tahun kan 240.000. Tapi ketika mengambil itu bisa 250.000, tapi nggak mungkin 1 juta ya. Agak jauh ya. Ya mungkin bisa sampai 250.000. Jadi tidak ada potongan pajak, biaya fee gitu nggak ada. ada ya. Jadi kembali ke pas. Misalnya itu ada pun juga misalkan pekerja nih, teteh pernah kerja di perusahaan, kemudian resign, tapi JHT itu nggak diambil, dibiarkan setahun 2 tahun, meskipun itu tidak iur kan, pengembangan itu tetap berjalan. Oh, oke. Ya dalam perjalanan ketika diambil nanti mungkin diambil hari ini ataupun 3 bulan ke depan itu pasti beda. Karena ada pengembangannya terus berjalan. Ketika ada teman-teman kan sekarang trennya itu resign ambil gitu ya teman-teman milenial. Padahal sebenarnya kalau nggak diambil itu berkembang. Gitu. Malah makin berkembang ya. Berkembang, tidak ada yang berkurangnya. Iya. Gitu. Karena mereka mungkin lebih tergiur dengan cicilan bit kayaknya. Buat DP bit lah orang DP bit gitu kan. iPhone dong. Cukup lah gitu. iPhone dong. Kan Masalah iPhone. karena JHT itu kalau kata milenial jaminan handphone terbaru itu. Handphone 16 mau keluar nih soalnya. Tapi nunggu ya tapi ya. Gitu. Karena belum boleh masuk ya 16. Belum ada. Tunggu aja lah. Udah kepoin di mana? Nabung dulu nabung. Sudah belajar ada pusing. Oke. Berarti kalau misalnya hari tua itu dicairkan ada batas usianya ataukah saat mungkin itu ya. ya? Mungkin udah berapa lama menabungnya itu ada? Ya jadi sebenarnya kalau sesuai filosofi sih jaminan hari tua itu seharusnya tuh ketika usia tua Tua, ya ya. 26 tahun. Tapi kan dengan kondisi sekarang seperti ini
kita tidak bisa menolak yang mau ambil sebenarnya. Ketika pesertanya non aktif, mereka 1 bulan kemudian berhak ambil, dan kita nggak boleh nolak karena itu kan sebenarnya kebutuhan. Pasti ngambil juga ada kebutuhan, tapi kan kita nggak tahu kebutuhannya Untuk hari yang untuk kedua. nikah atau untuk apa, kita tidak bisa melanjutkan. Tapi prinsipnya ketika dia jadi peserta terus non aktif berapa bulan pun masa kepesertaan yang bisa ambil. Nah, Kang Teh, saya mau nanya dia. Apa nih? Kalau secara presentasi ya, sekarang mulai misalkan si BPJS ini, teman dari ini, persentase untuk sadar ke masyarakat itu berapa persen sekarang? Masih jauhkah gitu atau udah nyampe kah gitu ke 70%, 30%? Dulu kalau 70 kayaknya Belum sih ya. sampai. Iya, belum sampai. Masih di bawah. Masih di bawah. Sekarang iya betul. Sulit, Ya, karena sulit pemahamannya gitu kan. kalau mungkin yang penerima upah pasti kan dia diwajibkan oleh pemberi kerja ya. Tapi kalau yang mandiri, pertama pasti terkait edukasi dulu sih Kang. Iya. Betul. Tahu aja dulu gitu minimal, tahu aja dulu Pernah program. denger aja, Pernah BPJS dengar aja Sostek dulu aja gitu. gitu. Karena memang PR kita di lapangan tuh itu Kang. Pasti ya. Apa sih gitu, nah itu aja belum gitu. Belum pemahaman, belum meyakinkan, nah itu sebenarnya. Ya, karena mereka menganggap kita itu kan masih asuransi nih. Iya. Masyarakat kita tuh kalau dengan asuransi langsung blocking diri kan, karena mendengar berita banyak asuransi segala macam yang bermasalah. Makanya kami kalau ada edukasi sosialisasi nggak pernah nyebut asuransi karena kami jaminan sosial. Karena kan juga kami lembaga resmi nih, lembaga pemerintah, nggak mungkin kita kabur gitu kan, nggak mungkin juga kita tutup kecuali negara ikutan tutup ya. Dan itu kan nggak mungkin ya, dan kita juga nggak mau terjadi lah itu kan gitu. Seperti itu makanya kenapa iurannya bisa murah ya karena kami lembaga pemerintah, nggak mungkin juga kita mau beban yang terlalu besar buat masyarakat. Sama kadang-kadang pertanyaan kan yang tadi kalau JHT kan masih ambil nih. Ada pertanyaan dari teman-teman peserta itu. Kalau JKK nanti kalau kita udah bayar, terus kita berhenti hangus nggak itu katanya kan gitu. Nah sebenarnya prinsip kami itu mirip sama asuransi, tapi kita jaminan sosial. Makanya ketika peserta itu ikut jam praktek, sebenarnya selain ada sisi perlindungan, ada sisi sedekah juga kan. Karena prinsip kita kan pertama nirlaba, kemudian gotong royong. Ketika misalkan kita sebagai peserta tidak mengalami resiko itu, sebenarnya peserta lain yang mengalami resiko terbantu oleh kita. Ya kalau tanda kutip kalau akarnya memang benar, insya Allah jadi sedekah, jadi pahala benar dengan eta. Ada review sebenarnya. Ini lebih masuk sebenarnya kalau Makanya kita transfer dari Banten. Jadi dari sisi keagamaannya ada, jadi melengkapi. Emang kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang itu kita harus nyentuh dulu masalah apa ya, spiritualnya lah juga gitu ya, baru bisa masuk. Iya, karena kan itu masuk juga pada singkatan BPJS-nya sebenarnya kan. Banyak pahala jaminan surga. Jadi karena kita banyak sedekah, banyak melakukan kebaikan, insya Allah ada jamin surga lah karena Allah memberkati ya gitu. Itu ya. Tapi nggak apa-apa, bagus. Enakin udah. Untuk ini nih, untuk pembayarannya sendiri itu melalui apa ya? Untuk pembayaran sendiri kita sudah banyak kerjasamanya. Yang pasti yang pertama adalah perbankan. Perbankan itu sudah di mana-mana juga kan, efektif sudah sangat mudah. Kemudian anak-anak milenial sekarang mah e-commerce ya. Iya. E-commerce itu udah bisa juga. Bisa juga ya. Kemudian Indomaret, Alfamart, kantor pos, agen trailing nih yang suka ada di pinggir jalan, kayak di Tangerang itu sudah bisa juga. Atau SRC. SRC juga sudah bisa. Banyak ya sebenarnya itu udah Sudah banyak kanal pembayaran sih sebenarnya. Shopee Pay juga. Tinggal pilih aja. Di keranjangnya udah siap banyak kan. Tapi BPJS kita itu Iya, perusahaan nih gitu ya. Bisa juga ya di situ ya. Mempermudah banget ya Om ya, dari cara pendaftarannya juga mudah sekali, terus pembayarannya juga mudah banget, jadi nggak perlu ke kantor lagi ya Teh ya. online aja. Online sekarang kan pakai jempol ya. Ya, Langsung aja. cuma dalam satu genggaman ya sekarang ya. Iya. Semuanya bisa berubah gitu. Baik-baik kata burung kan. Jangan. Tapi dipastikan ada kuotanya. Nah, itu sih.
Kadang-kadang Pak nggak bisa tahunya kuotanya habis. Oh iya, dan ada saldonya. Tapi nggak apa-apa lah, mepet-mepet benteng dikit ya. Tapi ada waktu apa sih pembayarannya gitu nggak sih setiap bulan tuh tanggal sekian atau gimana gitu ada nggak? Kalau untuk pembayaran, nah itu kan misalnya nih ya Teh, kita ambil case aja gitu. Teh daftar di hari ini di tanggal 11 ya, hari ini 11 Oktober 2024. Teh bayar hari ini, perlindungan Teh berjalan sampai dengan tanggal 10 November. Nah di tanggal 10 November atau 11 November itu Teh udah bisa bayar. Gitu aja perlindungan kita itu sebulan bukan tanggal 1 sampai tanggal 30, tapi dari tanggal yang tadi 11 sampai tanggal 10 ini di bulan berikutnya. Jadi pembayar iuran pada saat mau habis nih masa perlindungannya. Jadi istilahnya kalau untuk yang mandiri, dia terdaftar sebagai peserta ketika dia mulai bayar. Pertama ya, pendaftaran pertama itu ketika dia bayar, bukan ketika dia daftar. Daftar nggak bayar-bayar belum jadi peserta tuh Kang. Tapi memang mesti daftar dulu baru bisa bayar. Masih mau bayar, daftar juga belum, mau bayar gimana ya? Iya benar. Mau bayar kemana? Makanya begitu dia daftar, dia bayar. Nah, mulai saat itu terhitung jadi peserta. Walaupun dia belum pegang kartu, besoknya terjadi kecelakaan, langsung berlaku. Nggak ada masa tunggu. Udah ada sistem juga di rumah sakit, jadi hanya menggunakan NIK KTP sudah aman. Dan untuk pembayaran juga Indomaret Alfa nih, suka ketukar nih pembayaran mau bayar BPJS aja. Iya. BPJS nanti dimasukin Indomaret sama Alfa itu adalah kesehatan. Gitu. Mesti lengkap infonya. Lengkap BPJS ketenagakerjaan. Sama terkait pembayaran untuk memudahkan sebenarnya, terutama yang pekerja formal nanti. Iya. Kalau kita kerja di perusahaan kan ada yang ngurus itu admin, HRD gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita, sebenarnya kita ada reminder iuran, misalnya lewat WhatsApp. Dan pembayaran pun kita fleksibel Kang Teh. Bisa 1 bulan, atau bisa 3 bulan ke depan, 6 bulan, atau 1 tahun. Ya kadang-kadang kalau kita sendiri kan suka lupa ya. Iya, kelupaan Suka gitu ya. Jadi dalam bentuk itu, untuk memudahkan bisa 1 bulan, 2 bulan. Ada yang lebih mudahnya juga sebenarnya adalah auto debit. Auto debit aja, jadi biar nggak lupa, biar nggak kelewat, biar perlindungannya terus jalan, bisa langsung auto debit pembayaran. Jadi tiap bulan langsung dipotong dari Potong ya. 16.800. 16.800. Oh, udah terjamin lah kerjanya aman. Kerja keras bebas sih mas, pokoknya. Oh. Tagline-nya. Nah, benar-benar. Apa ada Yang mau ditanyakan? tanyakan lagi? Cukup jelas sebenarnya Jelas ya. semua kita jadi Kang. Oh, apa katanya? Gimana nih? Nonton dari nanya tuh. Ini nggak tahu pertanyaan atau atensi ya. Oke. Dari Yuni. Kalau yang enggak bisa pemilihan karena kondisi ekonomi. Gimana? Kalau yang enggak bisa pemilihan karena kondisi ekonomi. Nah itu ada pertanyaan nggak tahu. Oh gitu. Jadi ceritanya mungkin gitu Teh. Kalau dia yang tadi Kang, kalau misalkan dari bulan 1, bulan 2, terus bulan ketiga dia nggak bayar. Tapi pas begitu dia ingin bayar lagi, disebutnya pemutihan lagi. Apakah bisa normal lagi gitu Teh? Gitu maksudnya. Iya. Ya. Jadi Prinsipnya sebenarnya kalau kami BPJS Ketenagakerjaan, iuran itu sebenarnya bayarkan tiap bulan. Supaya apa? Supaya ada perlindungan. Tapi yang kedua adalah kalau kami ada pembayaran iuran, ada perlindungan. Ketika nggak bayar iuran itu nggak ada perlindungan. Jadi mungkin agak berbeda sistem kami dengan BPJS Kesehatan. Kalau kesehatan mungkin selama dia hidup, selama dia bernapas, dia bayar iuran. Nah kalau kami sebenarnya orientasinya adalah pekerjaan. Ketika bayar iuran kita anggap dia ada pekerjaan. Tapi ketika dia nggak bayar, kita anggap sistem kita berarti dia nggak punya pekerjaan sehingga perlindungannya pun berhenti. Misalkan 3 bulan pertama dia bayar, kemudian dia nggak bayar 1 tahun karena lupa ataupun kondisi ekonomi gitu. Ketika nanti mau bayar lagi iuran yang 1 tahun itu tidak usah dibayarkan. Nanti mulai lagi dari awal. Jadi yang itunya istilahnya kalau bilang di pemutihan ya bisa disebut seperti itu. Tapi selama 1 tahun itu memang tidak ada perlindungan. Ketika dia ada resiko kecelakaan ataupun meninggal dunia, ya tidak ada perlindungan dari apa. kalau istilah pemutihan tuh kayak tahun-tahun 80-an ya kan. Pajak, Buat pajak ya. SNK.
Ya mungkin itu pertanyaan refernya ke BPJS Kesehatan mungkin ya. Iya, Karena kalau di kami yang untuk yang mandiri ya, itu memang tidak ada tagihan. Aja sih. Jadi tidak ada pemutihan sebenarnya. Ya, kalau nggak ada tagihan, Nggak ditagih juga ya. kecuali untuk yang PU-nya tadi, yang perusahaan, nah itu memang bentuknya tagihan. Ya, Mereka ya. ke perusahaan tagihan. langsung ya. Ada lagi? Ada lagi? Oh ya. Kalau sekarang baru ikut yang kecelakaan terjadi, apakah bisa diupgrade? Oh, diupgrade. Dan mungkin kita yang ditanyakan sebagai peserta BPU. Ya, Oke. Bisa diupgrade atau enggak? upgrade mungkin upgrade ya. Jadi memang intinya gini. Jadi kalau yang 16.800 itu kan minimal 2 tadi. Kecelakaan kerja sama kematian. Nah, bulan depan saya mau nambah nih JHT itu bisa. Jadi 36.800 pembayaran itu boleh. Malah bisa. Bisa ya. Tapi nggak boleh turun lagi. Oh, bisa terus. Jadi masih Nggak boleh dipastikan, lagi ya? masih dipastikan nih 3 program terus. Ya. Karena kan harusnya kan memang kalau dia mau nambah kan dia udah yakin nih saya bisa. Karena manfaatnya kan juga lebih banyak. Jangan sampai tengah jalan tiba-tiba berhenti turun lagi gitu loh. Seperti itu. Bisa di-upgrade nanti begitu nanti pesertanya sudah habis atau nanti bisa menghubungi kantor cabang terdekat. Saya mau berubah nih, mau jadi 3 program. 3 program. Iya ada 2 program sama 3 program. Oke. Jadi Seperti itu. bisa diupgrade ya. Tadi dari siapa itu pertanyaan? Oh iya. Om Roni ya. Pak Roni ya. Ada satu lagi. Apa nih ya? Boleh. Nih? Ini apa yang banyak aja jadi susah ke sini. Iya benar. Banyak. Ini ada dari Indra Suparli. Kayak kenal ya. asisten rumah tangga. Apakah bisa didaftarin dan berapa iurannya? Silakan Pak Mufti. Asa kenal sih. Dia baru bergabung. Oh, asisten rumah tangga. Mau tanya, saya punya asisten rumah tangga. Apakah bisa didaftarin dan berapa iurannya? Ya. Ya, dari Kang Indra ya. Ya. Pertanyaan ini terkait BPU sebenarnya. Jadi sekarang BPU itu sebenarnya tidak membatasi. Jadi masyarakat siapapun yang punya aktivitas pekerjaan itu boleh masuk ke sana. Cuman satu jenis pekerjaan yang nggak bisa ya Pak Mirza ya, ibu rumah tangga, ya, asisten rumah tangga, supir itu sebenarnya masuk dalam kategori kalau di kami itu pekerja-pekerja rentan. Oke. Pekerja rentan dalam arti rentan dalam pengetahuan bpjs kerja, rentan dalam penghasilan, karena ketika mereka terjadi risiko itu rentan finansial rentan. Nah, sebenarnya mereka itu wajib juga didaftarkan ke kami. Mungkin sama majikannya bisa, mungkin juga dia sendiri bisa. Di iurannya itu sama seperti tadi 16.800. Karena memang resiko itu kan bisa terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Jadi sebenarnya mereka pun berhak. Jadi pekerja harian, buruh, gitu ya, atau pedagang-pedagang yang ada di lingkungan kita, mereka juga berhak semua. Ya kecuali itu aja pekerjaan satu tuh yang belum bisa kita cover di buruh. Sama ada satu lagi Kang yang kemarin saya bilang mereka yang buka usaha Pak, Buka usaha. tapi modalnya linggis. Buka usaha orang maksudnya. Itu ilegal, maling itu nggak bisa. Jadi kalau ilegal kita nggak bisa daftar. Itu dikirim mana? Kenapa? Serius ya? Masuk lah ya. Saya lagi nyari-nyari tadi. Ada pertanyaan lagi? Ya. Kira-kira ada pesan nggak sih untuk teman-teman yang belum mendaftarkan diri atau belum mendaftarkan pelindungan dirinya ke BPJS Ketenagakerjaan ini? Biasanya yang bijak mini. Iya. Janganlah, takutnya malah nggak jadi daftar mereka. Kita serahkan ke Pak Ustadz ini, yang lebih dalam berdakwahnya lebih luar biasa. Atau sama pantun dulu nggak apa-apa? Oh iya. Pantun ya benar. Jadi berpikir gimana apa? Saya belum siapin soalnya tadi. Pak, biasanya saya buka pakai pantun tadi. Oh gitu ya. Nanti boleh ditutup pakai patah dan. Boleh ya. Iya, mungkin pesannya sih ya simpel ya. Untuk dari untuk teman-teman yang pekerja mandiri gitu ya, memang punya usaha sendiri baik yang tadi usaha atau dia pekerja
dengan anak dan kalau bisa memang memberikan perlindungan untuk diri sendiri. Iya. Jika terjadi resiko kita nggak bisa jadinya tidak bikin pusing nih ke keluarga gitu. Mereka kalau terjadi resikonya kecelakaan harus sampai dengan operasi gitu kan pusing ya gitu keluarga gitu. Dan mungkin kalau pesan dari saya pribadi sih gitu kalau bisa memang berdasarkan diri sendiri ke program dari BPJS Ketenagakerjaan biar teman-teman semua juga ketika bekerja itu merasa tenang. Keluarga di rumah pun merasa tenang juga nih pekerja. Aduh tulang punggung keluarga kita kerja tapi alhamdulillah nih udah daftar BPJS Ketenagakerjaan kalau terjadi resiko kami pun iya. Mungkin dari kamu beda lagi mungkin. Sama sih prinsipnya sebenarnya ya kita sebagai manusia punya resiko pasti dan resiko nggak pasti. Kematian itu resiko pasti. Ini salah satu. Ini agak dalam nih, agak dalam. Berat kalau yang berat-berat di sini makanya. Pakai headset langsung mulai pakai headset ya. Iya. Kan sedia payung sebelum hujan. Bener banget. Kematian itu resiko pasti dan kita nggak tahu kapan terjadinya. Alangkah baiknya kita mengantisipasi itu dari sekarang. Kecelakaan kerja itu memang resiko nggak pasti, tapi mungkin bisa dirasakan sama kita. Jadi teman-teman yang khususnya pekerja mandiri, informal, mangga silahkan daftarkan. Teman-teman pastikan sudah terdaftar, terlindungi, bayar iuran pertama, sudah langsung dapat perlindungan. Dan kalau sudah terdaftar, jangan lupa diinformasikan keluarganya, istri atau suaminya. Karena nanti yang mengurus mereka gitu kalau ada apa-apa. Kalau kita yang kerja di kantoran mungkin ada admin HRD, tapi kalau misalkan sebagai pekerja mandiri, keluarganya mohon diinformasikan supaya kita lebih tenang dalam bekerja seperti kata tadi. Gitu aja. Allah Akbar. Satu lagi dong. Apa nih? Kalau saya singkat sih, tidak ada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial. Itu aja. Tapi teman-teman bisa cerna nggak sebenarnya? Mudah-mudahan ya. Bisa ya. Mudah-mudahan. Oke. Kalau saya sih lebih senang ini sih, kerja tenang, keluarga aman. Iya, pastinya nih. Juara ini sebenarnya tagline ini. Enak banget gitu ya. Ini membuat kita damai, tenang gitu ya. Pastinya nih, apalagi keluarga di rumah kan jadi nggak cemas Ya, ya. cuma. Oke, lanjut. Nah, gitu sih. Kita udah banyak ngobrol sebenarnya tuh ya. Bener banget Dari nih. mulai awal sampai sekarang gitu ya. Kita Iya. udah banyak. Dan ini mencerahkan gitu ya. sangat bermanfaat banget ya Om ya Pasti ya, penjelasannya yang dari jelas ya. serta dari akang-akang ini nih, wah keren banget. Nah, semoga juga. Ini banyak ngobrol soalnya. Iya bener banget. Soalnya kalau misalkan ngobrol yang dari sedikit ekstrim itu sebenarnya nantilah kita ngobrolin next ya. Siap. Jadi kita jadwalkan lagi Itu ya Om jadwal. ya. Karena emang kita udah pernah bilang ke teman-teman DPR kemarin. Intinya sih sebenarnya program ini kita akan terus untuk sama-sama kita bantu juga untuk menginformasikan teman-teman semua, terutama mungkin dari berbagai macam komoditas gitu di kita ya. Di poinnya mungkin ada sekitar berapa gitu ya, mungkin banyak lah nanti komunitas yang memang kita udah sounding sebenarnya teh. Setelah itu kita sounding mungkin di minggu depan atau minggu depannya lagi kita siapin lebih matang lagi ya teh ya untuk masalah-masalah penginformasian ke depannya gitu. Kita sama-sama dukung sebenarnya teh. Apalagi kita udah dengar tadi ya masalah apapun gitu. Terus cara mengcovernya, cara apapun lagi. Programnya juga sangat jelas ya Om ya, jelas. dan bermanfaat banget. Ini jadi tugas bersama kita ya, Iya, PR pastinya. juga buat kita juga. Karena apapun yang disampaikan sama Akang, sama Teteh gitu, kita terbalik sama Akang, sama Teteh. Sambil minum teh. Nah, setelah intinya sih ya apa ya, kita mengapresiasi sebenarnya perjuangan Akang ya 20 tahun, 10 tahun, 7 tahun, Tahun lah. dan posisinya tidak aman. Iya, Bisa di mana bisa Bisa loncat-loncat ya. pasar atau di mana loncat-loncat. Waduh. Ya emang ya harus mau nggak mau gitu ya, Iya, benar banget. diterima gitu. Namun kalaupun misalkan atau enggak pun diterima, mungkin konsekuensinya jelas sebenarnya. Dikeluarkan atau di mana itu kan. Itu ekstrim pembicaraan Iya, Kita di balik kamera aja lah ya.
Nah, Kalau itu sebelum masih ada sebenarnya biayanya teman-teman kalau itu. Kalau itu timbul biaya kalau nanya gitu. Banyak Aduh, sebelum nih. dia. Nah, iya. Ada teman-teman di belakang mau nanya nggak nih sebelum kita tutup nih? Tanya dong. Gimana Saya- nih? Saya mau nanya, Boleh? BPJS tenaga kerjaan itu diwajibkankah untuk semua orang? Yang satu ya. Terus yang kedua, misal ini orang dia tidak terkait dengan perusahaan, misal contoh penjahit, ya, dia harus bisa bikin apakah nggak perlu kita mah cuman hanya sebatas ada penjahit. Terus yang ketiga, Banyak ya, agak banyak ya. Kayaknya dikumpulin dari semua ini. yang ketiga, contoh lagi, misalnya kita kerja di perusahaan B, udah dibikin BPJS-nya, terus keluarlah dan dia masuk lagi ke perusahaan B, disuruh bikin lagi BPJS yang baru. Apakah BPJS-nya harus diambil di yang perusahaan A? Apakah yang di perusahaan A dihapus dan bikin yang baru? Oke. Ini salah satu mungkin yang emang jadi PR Ya, jadi benar-benar kita banget. semua. Maka silakan. Saya jawab dari yang terakhir. Saya jawab dari belakang dulu lah. Dari yang ketiga ya. Ayo Kang, semangat Kang. Di perusahaan A dia kerja. Ya. Tadi B ke B soalnya saya bingung nih. Di perusahaan A kerja, berhentilah. Ya. Pindah ke perusahaan B. Ya, Perusahaan B didaftarin juga BPJS-nya kan. Jadi ada dua pilihan sebenarnya. Yang pertama, dia bisa klaim dulu yang di A sebelum didaftarin oleh perusahaan B-nya untuk BPJS tenaga kerjaannya. Atau yang kedua, dia lanjut. Jadi pakai nomor yang lama di perusahaan yang B. Otomatis saldonya akan menggabung nanti ke sana kalau dia ikut program JHT. Ya. Seperti itu. Yang kedua untuk penjahit. Nah, kalau untuk program mandiri itu memang tidak wajib sifatnya. Makanya kami terus-terusan edukasi nih ke masyarakat betapa pentingnya BPJS apa sih? Saya cuma penjahit. Iya, kalau lagi tutup jarum apalagi pakai mesin lumayan parah. Siapa yang mau ngobatin? Siapa yang mau ngeluarin duitnya? Kalau lagi punya duit, kalau lagi nggak ada duit, bingung sendiri. Nah, ya. Belum lagi kalau ketelan jarum misalnya kan. Mudah-mudahan enggak ya. Ya misalnya ada yang ekstrim seperti itulah, mudah-mudahan nggak ada. Tiba-tiba. Nah itu kan bisa bermanfaat lah bagi si tukang jahit itu sendiri. Karena kan nggak ada yang menjamin masa depannya seperti apa gitu ya. Nah yang pertama itu kewajiban. Jadi kewajiban itu memang untuk perusahaan sebenarnya. Itu memang harus diwajibkan melindungi peserta tenaga kerjanya nih. Supaya itu kalau ada apa-apa, perusahaan sudah mengalihkan nih resikonya ke BPJS. Jadi kalau ada kecelakaan ya udah ada BPJS, biar BPJS yang bayar. Perusahaan udah tenang sebenarnya gitu, nggak ada kos tambahan lagi, kecuali iuran wajib. Itu aja. Cuma tadi tambahan mungkinnya, kecuali yang tidak wajib itu yang itu ya Kang ya, yang ibu dengan penjahat. Ini Kalau penjahat nggak boleh, sama ibu rumah tangga nggak bisa. Bukan nggak boleh, lah nggak bisa. Ya. Jadi ngutip sedikit aja. Tapi kalau ibu rumah tangga punya sampingan kerjaan boleh. Oh boleh. Punya usaha Punya UMKM, usaha UMKM atau misalnya punya goreng, punya tukang apa cilok gitu ya. Cilok ya. jualan online itu bisa. Tapi kalau ibu rumah tangga penjahat nggak boleh. Balik lagi. Udah double itu udah nggak bisa itu. misalnya pembayaran nih, Iya. kerja akan naik, apakah ada tetap stabil di harga misalnya 12.000 per bulan, apakah 12.000 atau turun? Tergantung pendapatan nanti. Jadi kan kita kalau yang untuk yang mandiri ini 16.800 itu daftarnya adalah 1 juta. Tapi kalau dia merasa nih terlalu kecil nih, saya pendapatan, nah tukang sate itu misalnya, tukang Ini sate, boleh. Enaknya kayak gini. tukang sate misalnya pendapatan saya 2 juta sebenarnya sebulan. Saya mau ganti dasar pendapatan saya 2 juta itu otomatis akan
naik iurannya. Oke. Tetapi manfaatnya kalau terjadi resiko juga pasti lebih besar. Lebih besar ya. Oke, Boleh. Boleh, nggak boleh apa-apa. dong. Kita sampai jam 9 ke jam 10 sih. Dari Anton, Oke. apakah kalau pekerjaannya sebagai petugas keamanan komplek, apakah bisa diikutsertakan? Silakan. Kalau untuk Jelas. Iya. Supaya jelas nih. Oh, supaya Pak jelas. Antonnya supaya jelas kan Pak Anton. Kalau untuk tadi satpam komplek ya, kalau untuk satpam komplek bisa didaftarkan gitu. Nah, untuk pendaftarannya pun sebenarnya untuk satpam ini bisa di kami pun gitu ya, bukan penerima upah atau mandiri itu bisa gitu. Mereka bisa mendaftarkan diri mereka secara pribadi gitu. Untuk pendaftaran selain satpam juga tukang kebersihan nih kalau di rumah di komplek ya. Komplek tuh tukang sampah yang suka keliling, biasanya ada tuh Rabu Sabtu atau setiap hari apa, itu juga bisa. Jadi selain satpam komplek, tukang sampah pun sudah bisa untuk mendaftarkan dirinya di BPJS Ketenagakerjaan gitu. Dan itu ya. Coba pada ini ada teman-teman yang tadi nanya, teman-temannya di belakang sini ya. Tolong informasikan sebenarnya tuh informasi-informasi yang disampaikan sama Akang Tete di sini. Iya, benar banget. Ke keluarga, ke teman, ke pacar, ke mantan, itu ada silakan. Pasti. Yang jelas informasinya harus sampai ke teman-teman yang memang sekarang mungkin yang lagi dengar ataupun yang lagi sekarang menyimak. Paling itu ya, Wi, ya. Terus juga kita juga Berarti gimana? Ada lagi pertanyaan nih. Untuk pendapatan berarti mengikuti menentukan Jumlah jumlah iuran. Oh, Jumlah iuran, bukan harga ya, jumlah iuran. jumlah iuran. berarti disesuaikan kan? Disesuaikan ya. Kalau untuk yang 16.800 atau 36.800 ini dengan standar upah kami itu 1 juta rupiah. Standar minimal. Standar Minimal. minimum upah kami itu 1 juta Kalau di rupiah. bawah cuma Belum bisa. Bisa. Itu minimumnya adalah 1 juta. Oke. Makanya kami kalau sosialisasi tidak pernah menyangkut upah. Karena upah kan bisa berapa aja ya. Iya, benar. Kalau 16.800 sanggup bayar nggak? Ya. Sebulan. Iya. Sebulan ya, bukan sehari, sebulan. Sanggup bayar? Sanggup, Pak. Oke. Itu. Oke. Sudah ya, jelas semuanya. Udah kan jelas ya. Udah lah, Iya, gitu ya. ya. Semoga terwakili semua ya, Teh, Kang. Dengan acara ini ya, informasinya bisa sampai semua gitu. Nah, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak ya Om ya untuk hari ini, untuk malam ini nih atas pembahasannya sangat apa ya? Excited. Iya benar banget Om. Terus juga ini benar-benar bermanfaat banget karena mungkin sebagian dari kita juga tahunya BPJS Ketenagakerjaan itu yang dari perusahaan aja ya, belum ada yang mandiri. Ternyata ada juga nih yang mandiri yang bisa kita buat sendiri juga ya. Juga untuk teman-teman yang lain juga nih pekerja-pekerja yang dulu ada di perusahaan itu juga bisa mendaftar ya Om ya, dan bisa terjamin nih perlindungan ketenagakerjaannya. Oke. Gimana? Tim kreatif? Langsung. Langsung aja ya. Oke. Langsung gimana maksudnya ini? Ya, udah lagi oke. Oke. Ya, paling intinya yang tadi kata Evi bilang, makasih banyak juga ya buat Akang Teteh udah meluangkan waktunya di sini. Dan mungkin next kita punya program lagi Teh, untuk mungkin nanti lebih banyak lagi kita ngobrol dengan lain sama ya Teh ya. Sama mungkin kita akan datangin juga nih teman-teman yang bisa dibilang kayak tadi sate. Bisa banget ya. Teman-teman yang mungkin dagang molar di sini kita akan karena emang mudah-mudahan ya informasi dari satu orang dia bisa informasi juga untuk orang yang lain. Biasanya mulut ke mulut gitu ya. Ya, semua dia lebih cepat ya Teh ya. Iya. Nah, mungkin itu. Ada lagi Vi? Ya, semoga juga teman-teman yang lain juga semakin sadar ya tentang kecelakaan kerja, terus cacat kerja juga hingga kematian gitu. Untuk teman-teman juga, karena itu adalah resiko yang tidak bisa kita prediksi ya, makanya kita bisa melindungi diri dengan BPJS Ketenagakerjaan nih. Ada pesan terakhir Teh? Kang? Pantunnya. Belum meninggalkan mati. Pantun. Pantun penutup aja paling.
beli pakaian sama Aura kasih. Asik. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Terima kasih kan. Terima kasih banget juga. Insya Allah Karena kita Terima kasih. sedang kasih di fasilitasi. Terima kasih. Terima kasih semua. Iya. Kan ada sambil-sambil. Terima kasih ya, Kak. Boleh dibawa mic-nya aja nggak apa-apa. Oleh-oleh. Oke nih. Ah iya. Minumnya kan. Kalau mau tambah lagi minum nggak apa-apa. Boleh. Bikin. Nah, oke. Nah, wah Om, tadi pembahasan hari ini tuh benar-benar daging semua tuh bener Iya ya. dong. Nggak ada lemaknya deh ini kayaknya. Pokoknya sirloin, tenderloin tuh lewat. Ada ya ini. Ini udah ada daging semua dan pembahasannya juga sangat-sangat bermanfaat banget ya Om, karena Ya. kan ini juga mengarahkan tentang perlindungan nih, karena kita kan Perlindungan, pekerja nih sampai jam segini aja kita masih bekerja nih, kita perlu banget nih namanya perlindungan kerja nih teman-teman. Untuk teman-teman juga yang sekiranya belum punya nih ya untuk melindungi diri, bisa nih bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan ya Om ya. Terus juga cara daftarnya tuh mudah banget. Tadi itu cuma pakai KTP doang ya? Ya. KTP doang dan iuran per bulannya cuma 16.800. Ah, udah itu jajan-jajan ringan sebulan loh. Iyalah, itu yang intinya sebenarnya sih di masa kesadaran ya Iya, dari masyarakatnya, teman-teman semua gitu ya, supaya bisa lebih aware sama dirinya sendiri, sama masyarakat, sama negaranya lah. Oke. Kok negara sih? Keluarga juga ya. Keluarga ya, negara. Oke. Oke, kita tutup hari ini. Hari ini ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak juga nih untuk teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan, untuk Ya. teman-teman kreatif dan teman-teman dari Pikopi juga nih Om Ya, ya, juga karena gitu. sudah memfasilitasi semua live hari ini ya Om Ya. ya. Terus juga untuk teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, kita juga ucapin terima kasih banyak. Terus juga untuk teman-teman yang sudah bertanya juga kita ucapin terima kasih banyak juga. Terus mohon maaf juga ya Om ya kalau kita kurang maksimal atau banyak salah nih dengan cara penyampaian kita nih. Oke. Lanjut Om. Pokoknya intinya terima kasih udah ikutin terus Terus corner ya Om Chris ya. Corner ya, dari mulai season 1 sampai sekarang 15 loh. dan gak lama-lama sebenarnya kita tutup ya Pi ya. Oke. Sebenarnya ada season jualan sih sebenarnya, cuma memang Cuman mungkin mungkin udah close udah close waktunya, ya, udah saking close. asiknya ya. Iya bener banget, kita Iya. sampai lupa waktu Iya. loh Om dengan pembahasan hari ini tuh. Next mungkin 3 jam ya Pi. Oh, boleh. Karena kita udah terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan Om. Jadi mau Jelas. kerja gimana juga kayaknya kita masih terlindungi ya. Jadi keluarga di rumah gak akan cemas karena Akan kita cemas. udah terlindungi. Oh. Dan nonton juga sih sebenarnya keluarga. Iya bener ya. Say hi. Iya. Oke, kita tutup langsung Oke, Pi. untuk hari ini sekian dari Chris Corner. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan jangan lupa untuk teman-teman, kalau kita itu sekarang tayang di jam 6 ya Om ya. Ya, jam 6. Dan setiap Jumat. Untuk teman-teman juga kalau punya saran, terus masukan tentang Chris Corner atau tema untuk Chris Corner di minggu depan, bisa langsung komen-komen atau DM ke Instagram kita ya Om ya, karena nanti kita akan kirim sesuatu yang lucu nih di depan kita nih. Untuk jadi kenang-kenangan dari Chris Corner. Backsoundnya asik ya. Kesannya asik banget, ini kayak tongkrongan banget ya Mama. Oke Om, untuk hari ini sekian dari Chris Corner Ride and Stream. bareng Pikopi dan BPJS Ketenagakerjaan. Dadah. Atur nuhun.